Cibubur. Senang sekali hari ini Miss Maria masih bisa menyapa kalian semua. Kita sudah ada di hari ke-18 di bulan Maret. Sudah 18 hari Tuhan menyertai kita, dan kita percaya di hari-hari ke depan Tuhan akan terus memberkati kita. Anak-anak, tetap ingat jaga kesehatan. Kita sehat, Indonesia juga sehat. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama bersaat teduh. Siapkan hati, siapkan Alkitab kita. Kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab tentang kesetiaan. Karena di bulan Maret ini kita mau belajar menjadi anak yang setia. Sebelum kita mulai, kita mau menaikkan pujian Ku Mau Setia Sampai Akhir. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Setiap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu untuk melayani-Mu. Setiap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Kehidupan di dalam kerajaan-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk hari baru yang Kau berikan buat kami. Kami sudah ada di hari ke-18 di bulan Maret ini.
Kami tetap mau belajar dengan semangat Tuhan Yesus. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah menolong kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tenangkan teduhkan hati kami, mampukan kami untuk duduk dengan diam, dengan baik, dan mengerti apa yang Tuhan ajarkan melalui renungan kami hari ini. Kami menyerahkan waktu renungan kami ke dalam tangan-Mu, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak kita membuka Alkitab kita dari Rut pasal yang pertama ayat ke-16 dan 17a. Rut pasal pertama ayat 16 dan 17a. Miss Maria akan bacakan buat kita semua. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Rut 1 ayat 16 dan 17a. Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan setia pada orang yang setia. Rut pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17. Oleh karena kelaparan yang terjadi di tanah Israel, Elimelek membawa Naomi istrinya bersama Mahlon dan Kilion anaknya pergi ke tanah Moab dan tinggal di sana sebagai orang asing. Setelah Elimelek mati, Naomi tinggal bersama kedua anak laki-lakinya yang akhirnya mengambil Orpa dan Rut perempuan Moab sebagai istri mereka. Setelah Mahlon dan Kilion mati, Naomi memutuskan untuk pulang ke Bethlehem Yehuda. Oleh karena itu, dia meminta kedua menantunya untuk pulang kembali ke rumah keluarga mereka. Orpa meminta diri dan pulang kembali kepada keluarganya. Tetapi Rut memutuskan untuk tetap mengikuti Naomi, yang adalah seorang janda miskin yang tidak memiliki apapun. Artinya, kesetiaan Rut kepada Kilion suaminya ditunjukkannya kepada Naomi mertuanya meskipun suaminya telah mati. Tidak ada sesuatu pun yang diharapkan Rut atas kesetiaannya kepada Naomi karena Naomi adalah seorang janda miskin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Alkitab menekankan betapa pentingnya kesetiaan. Amsal 20 ayat 6 mengatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ingat anak-anak, orang baik belum tentu setia, tetapi orang yang setia pastilah baik. Amsal 19 ayat 22 mengatakan begini, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Rut dicatat di dalam Alkitab dalam silsilah Yesus Kristus dalam Matius pasal yang pertama. Artinya Rut menjadi wanita terhormat yang dipilih Tuhan. Secara latar belakang, Rut berasal dari suku Moab, suku yang sesungguhnya dikutuk oleh Tuhan. Kesetiaan Rut kepada Naomi sangat tulus. Ia rela tidak kembali kepada ibu kandungnya demi ibu mertuanya. Kesetiaan memiliki arti berpegang teguh pada janji atau komitmen. Bagaimanapun beratnya tugas yang harus dijalankan, ia tetap melaksanakan dan memenuhi setiap janji yang sudah diucapkan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini ada banyak tantangan dan hambatan yang sering kita jumpai yang kadang membuat kita merasa ingin menyerah dan tidak mau lagi menjadi orang yang setia. Melalui kisah Rut ini, kita belajar untuk setia walaupun sulit. Melalui kisah Rut ini, kita juga belajar bahwa orang yang setia adalah orang yang berani berjalan dalam kemustahilan, dalam ketidakmungkinan. Keadaan yang susah tidak menjadi alasan untuk meninggalkan orang yang kita kasihi.
Justru situasi yang buruk mengajarkan kita untuk memiliki hati yang setia. Jadi anak-anak, mari kita belajar setia seperti Ibu Ruth kepada ibu mertuanya Naomi. Karena ketika kita setia, Tuhan akan memberkati kita. Orang yang setia akan diberikan mahkota oleh Tuhan. Selamat belajar menjadi anak yang setia, karena ketika kita setia, Tuhan setia kepada kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih buat hari ini karena Engkau sudah mengajarkan kami melalui kisah Ruth untuk menjadi anak yang setia. Kami tahu Tuhan, sulit sekali kami untuk belajar setia dalam kehidupan kami. Ketika kami berjanji, seringkali kami mengingkari janji kami. Ketika kami diminta untuk melakukan sesuatu, kami mudah sekali bosan. Tapi hari ini kami mau belajar setia Tuhan, karena Tuhan senang kepada anak-anak yang setia. Kami juga mau tetap setia mendoakan bangsa dan negara kami. Terima kasih buat Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah setia kepada bangsa kami. Tuhan terus berkati pemimpin kami ya. Berkati presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan semua aparatur pemerintahan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Kami juga berdoa supaya Indonesia segera pulih dari pandemi COVID-19 ini. Kami mau Indonesia sehat kembali Tuhan. Kami mau ekonomi Indonesia segera pulih. Karena ada banyak sekali orang-orang yang mengalami kesusahan di sekitar kami. Karena mereka kehilangan pekerjaan. Mereka tidak punya lagi makanan untuk hidup mereka. Oleh karena itu biarlah Tuhan terus menolong pulihkan bangsa kami. Bantu kami juga Tuhan untuk menjadi anak-anak yang peduli, anak-anak yang mau berbagi dari apa yang kami miliki. Kami mau berdoa untuk sekolah kami, Tuhan Yesus berkati terus sekolah kami, guru-guru yang mengajar kami Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk orang tua teman-teman kami. Tuhan Yesus, sampai hari ini ada anggota keluarga kami, anggota keluarga teman-teman kami yang sedang sakit, terpapar COVID, biarlah Tuhan sendiri pulihkan. Tuhan, cukupkan yang mereka butuhkan, kirimkan orang-orang baik di sekitar mereka untuk peduli. Bahkan kami pun Tuhan tolong supaya kami juga peduli dengan teman-teman kami. Kami terus berdoa supaya Tuhan menolong kami. Kami mau menjadi anak-anak yang taat pada peraturan pemerintah. Kami akan memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan ketika kami ada di luar rumah. Kami juga berterima kasih karena kami sudah boleh kembali ke sekolah. Tuhan tolong supaya kami juga tetap menjaga diri kami, supaya kami menjaga diri kami baik, sehat. Kami juga menjaga teman-teman kami dan menjaga guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga terus berdoa untuk perang yang sedang terjadi di Ukraina. Tuhan tolong, Tuhan lembutkan hati para pemimpin yang ada di negara-negara sedang konflik ini, supaya mereka juga boleh menyadari bahwa masyarakat mereka menderita karena ada perang ini. Kami juga berdoa supaya orang-orang yang terluka karena konflik ini, karena perang, Tuhan sendiri sembuhkan. Kirimkan tim medis, obat-obatan untuk menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan hidup kami, sekolah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kalian, Miss Maria minta untuk menuliskan kegiatan yang kalian lakukan dengan setia di rumah untuk membantu orang tua. Misalnya, setiap pagi aku selalu menyapu rumahku, atau setiap pagi aku selalu membantu mama menjemur handuk yang sudah aku pakai. Oke, silakan anak-anak, kalian boleh menuliskan 5 hal yang selalu kamu lakukan dengan setia di rumah. Mari kita belajar setia
dari hal-hal kecil di rumah sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang setia sampai kita dewasa. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.